Oke, saya mau izin off cam. Nah, materinya sebetulnya lanjutan. Jadi, ini mudah-mudahan harapan saya sih kalian sudah melihat videonya yang minggu lalu ya. Jadi, persamaan garis dari secara vektoris itu bisa dibentuk kalau kita punya modal setidaknya satu titik, dua titik gitu ya. Jadi kalau secara logika aja kalau kita punya satu titik aja, maka persamaan garis yang kebentuk itu antara saya dengan kalian bisa beda-beda, gitu ya. Anggaplah begini, saya gambarkan apa namanya, misalnya dari titik di sini nih, kemudian anggapan saya itu saya mau bikin garis ke atas, tapi persepsi kalian dari titik yang sama, kalian bikin garisnya ke kiri, lurus ke kiri, nanti ada juga yang lurus ke kanan gitu ya, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke bawah gitu. Nah, artinya eh, persamaan garis yang saya yakini itu nggak sama dengan persamaan garis yang kalian yakini gitu. Sehingga kalau modelnya hanya satu titik, maka persamaan garisnya belum tertentu gitu. Nah, supaya tertentu, maka modelnya harus Kamu apa aku? dua garis. Dua titik. Duh, saya ke distract suara bentar. Mohon yang gabung langsung di mute ya. Ya, sih. Aduh, sudah. Oke, sudah? Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini parkirnya udah penuh. Oh, belum. Bentar, ini siapa? Kadang saya ke distract soalnya. Jadi, oke. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik itu berarti dari satu titik pertama, kemudian menuju ke titik itu adalah sebuah vektor. Karena dia punya arah dari titik A ke titik B gitu ya, karena dia punya arah. Atau bisa juga dari titik B ke titik A gitu. Nah, persamaannya seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan ya, ini saya review sebentar pertemuan sebelumnya. Jadi kalau diketahui dua buah titik itu, misalnya ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, dari A kemudian menuju ke titik B gitu. Aku mau kerja. Itu persamaannya akan sama, bayangan saya dengan bayangan kalian tuh sama. Yang dimaksud adalah garis titik A ke B gitu. Jadi dengan diketahui dua titik, maka persamaan ini menjadi tertentu. Tertentu itu adalah sudah pasti apa yang saya pahami dengan kalian itu persamaannya sama gitu ya. Nah, ketika kita membuat garis dari titik A ke titik B, maka ini akan dianggap sebagai titik awal, yaitu di sini. Jadi dia dimulai dari titik mana, kemudian arahnya kemana gitu. Arahnya dari A ke B, ini berarti vektor AB. Nah, ini yang disebut dengan vektor arah. Jadi dari A ke B itu vektor arah, gitu ya. Vektor arah kalau persamaan vektor kalau mencari komponen vektor dari A ke B kan berarti titik ujung dikurangi titik awal. Jadi B min A gitu ya untuk setiap posisinya, jadi ini titik pertama, B1 min A1, maksudnya bagian X gitu ya. Ini bagian yang Y, B2 min A2, kemudian B3 min A3. Ini adalah persamaan garis di ruang dimensi 3. Kalau misalnya ruang dimensi 4, ya berarti nanti akan ada satu tupel lagi, B4 min A4, gitu ya. Oke, ini adalah persamaan vektoris dari sebuah garis yang melalui dua titik. Artinya, satu titik dianggap sebagai titik awal, kemudian titik yang satunya dipakai sebagai tujuan, sehingga membentuk vektor arah. Kalau begitu, boleh dong Bu, kalau saya buat persamaan garis dari B, vektornya ke A. Boleh. Jadi, titik di sini kita mulai dari titik B, B1, B2, B3, ditambah arahnya berarti dari B ke A. Maka vektor arahnya A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3, gitu ya. Nah, yang membedakan bagian sini dengan sini itu ada ini. Jadi ada skalar lambda. Skalar lambda ini yang menunjukkan bahwa bagian ini adalah vektor. Nah, skalar ini kalau dia berhenti di satu harga tertentu, maka ini menjadi titik. Misalnya ya, lambdanya ini 2.
maka ini nanti angka-angka ini akan dikalikan 2. Sehingga titik A ini bisa ditambah dengan titik ini dan dia berhenti di sebuah titik yang lain. Gitu. Jadi misalnya lambdanya 1, dia sampai di titik ini. Kalau lambdanya 2, dia titik sini. Lambdanya 3, titik sini. Lambdanya 3,5, berhenti di sini. Gitu ya. Di lambda ini boleh pecahan, boleh bulat, boleh positif, boleh negatif. Karena kita tahu bahwa sebuah garis itu terdiri dari tak berhingga titik. Jadi kumpulan titik itu garis. Gitu ya. Kumpulan titik yang berada dalam satu garis itu garis. Jadi garis itu isinya sebenarnya kumpulan titik, gitu ya. Nah, ini persamaan vektoris. Lalu kalau persamaan vektoris ini dijabarkan, X1 sama dengan A1 plus B1 min A1, gitu ya. Kalau ini kita wakili dengan sebuah vektor, misalnya ini. Jadi kalau garis melalui titik A dengan vektor arah ABC, maka persamaannya kan mulai dari A, kemudian vektor arahnya kemana, gitu ya. Vektor arah ABC, kemudian ada lambda. Lalu jika ini diuraikan, X1 sama dengan A1 plus lambda A. B. Lalu yang X2 berarti A2 plus lambda kali B. Ini. Lalu yang X3 berarti A3 plus lambda kali C. Ini. Ya. Nah, ini berarti persamaan garisnya kita keluarkan variabel-variabelnya atau parameter-parameternya. Sehingga ini disebut dengan persamaan parameter. Kalau yang tadi persamaan vektoris, modelnya begini, ada titik, kemudian arahnya kemana, itu ditandai dengan lambda ini ya, sebagai pengali vektornya. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat ada lambda nih. Jadi kalau ini kita keluarkan satu persatu, ini kan berarti lambda A itu sama dengan X1 min A1. Gitu ya. Jadi lambda A ini kan berarti X1 dikurangi A1. Maka lambda sama dengan X1 min A1 per A. Gitu kan. Nah, persamaan kedua sama bahwa lambda yang ini itu sama dengan X2 min A2 per B. Lambda yang ini sama dengan X3 min A3 per C. Nah, jadi kita tulis begini. Lambda itu sama dengan X1 min A1 dibagi A, sama dengan juga X2 min A2 dibagi B, sama dengan juga X3 min A3 dibagi C. Nah, ini disebut dengan persamaan linier. Jadi, dengan modal diketahui dua buah titik atau satu titik tapi ada vektor arahnya, kita bisa membentuk persamaan garis lurus melalui 3 cara. Dengan persamaan vektoris, atau persamaan parameter, atau persamaan linier. Gitu ya. Nah, itu sudah kita pelajari minggu lalu termasuk pembahasan soal-soal ini. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan bidang. Jadi persamaan bidang rata. Kalau di persamaan garis itu kita perlu 2 titik minimal ya, segaris, maka untuk membuat bidang kita perlu 3 titik. Jadi titiknya misalnya PQR gitu. Jadi kalau kita punya PQR maka bidangnya kan ini. Jadi bisa dibayangkan ya, itu di ruang dimensi 3. Ini ke depan sumbu X, lalu yang mendatar ini sumbu Y, ini sumbu Z. Lalu ada titik P di sini, Q, R. Nah, bayangkan itu kan kayak permukaan lurus gitu ya. Nah, dengan diketahui 3 buah titik ini, maka persamaan vektorisnya sekarang adalah kita kan bisa membentuk resultan penjumlahan 2 buah vektor PQ dari P ke Q, kemudian vektor PR, jadi permukaannya ini ya. Nah, persamaan vektor PQ itu kan berarti komponennya Q min P. Jadi Q1 dikurangi P1, kemudian Q2 kurangi P2 dan seterusnya. Sedangkan vektor PR berarti mencarinya kan R min P. Bisa digawe animasi nih kono apa jenenge kanvas e sesi dengan kanvas kan iso animasi. Kok dilepok nang kene iso dadi AR dadi niku. Langsung dadi maksudnya kan orang maksudnya kan biasanya nih kanvas kan kayak ono kayak transisi kok iki. Dengan kok dari masuk ke kene wis Nah, Oke, saya lanjut.
Ya, jadi kalau persamaan vektoris dari bidang, berarti kita mulai dari titik P, kemudian vektor arahnya 2. Kalau garis itu vektor arahnya 1, kalau bidang vektor arahnya 2. Nah, vektor arahnya adalah vektor PQ dan vektor PR, gitu ya. Jadi, kalau kemudian persamaan bidang ini kita tarik vektor dari O, berarti kita punya vektor OP gini ya. Kemudian maka PX-nya itu bisa kita hitung dari PX ini kan kalau penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang sama dengan PQ ditambah PR. Jadi kalau PQ ditambah PR itu jadinya PX. Gini ya, PQ tambah PR itu PX. Nih, kalau kita mau mencari vektor ini kan berarti PQ tambah PR. Ya. Nah, sekarang bagaimana mencari koordinat dari X ini? Oke, jadi apa namanya? Sekarang kita mau nyari OX. OX itu adalah vektor posisi yang melalui titik origin O sampai titik X. Jadinya vektornya OX gitu ya. Dengan metode segitiga, vektor OX itu kan berarti sama dengan vektor OP ditambah PX. Gitu kan kalau persamaan vektor. Iya, kok tak take away. Oke. Jadi vektor OX itu sama dengan OP plus PX. Sementara PX itu adalah PQ plus PR. Jadi sekarang kita punya seperti ini. OX itu sama dengan OP ditambah PX itu jadinya OX gitu ya. Sedangkan PX-nya adalah PQ plus PR. Nah, jadi persamaan vektorisnya adalah OX, komponen vektor OX itu karena dia dari titik origin O, komponen vektornya sama kayak titik koordinat. Jadi X1, X2, X3 mulai dari titik mana? Titik P. Jadi ini komponen dari vektor dari titik P, kemudian ditambah vektor arah PQ dan PR. Ini berarti kita cari Q min P, yang ini R min P. Udah. Jadi ini persamaan vektoris dari apa namanya? Persamaan bidang yang diketahui dua buah titik dengan tiga buah titik yang bisa menghasilkan dua vektor arah. Gitu. Itu pertama. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan vektor normal. Vektor normal itu vektor yang tegak lurus. Jadi misalnya kita punya bidang atau hiperplane gitu ya. Nah, ini mau dicari nih. Katakanlah ini H misalnya, persamaan lama bidangnya. Ini mau dicari apa namanya persamaan bidangnya apabila diketahui vektor normal dari bidang tersebut. Vektor normal itu vektor yang tegak lurus dengan bidang begini. Jadi kalau misalnya bidangnya telapak tangan yang kita hadapkan ke atas, maka vektor normalnya ke atas, ya. Kalau kita punya telapak tangan yang dihadapkan ke samping, berarti vektor normalnya tidur, ya. Jadi intinya vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dimaksud, gitu. Misalnya nih vektor normal itu adalah ABC di ruang dimensi 3, maka persamaan bidang itu AX plus BY plus CZ A, B, C itu komponen dari vektor normal. Lalu ditambah D. Kenapa harus ditambah D? Jadi ditambah apa namanya? Ditambah konstanta. Ini nggak ada variabelnya ya. Supaya untuk membedakan antara persamaan-persamaan yang mempunyai vektor normal ABC. Coba kalian bayangkan. Kalian punya misalnya di rumah kalian kan ada dua tembok yang sejajar. Misalnya tembok depan sama tembok belakang. Atau tembok samping kiri sama samping kanan. Itu kan sejajar. Berarti vektor normalnya kan sama ya. Ya kan, sama-sama karena dia menghadapnya begini, vektor normalnya sama ke arah sama gitu. Nah, bagaimana membedakan bahwa itu adalah tembok sebelah kiri, yang satunya tembok sebelah kanan? Karena persamaannya kan sama, vektor normalnya, maka semuanya akan AX plus BY plus CZ. Misalnya nih, vektor normalnya adalah 1, 2, 3. Berarti kan persamaannya X plus 2Y plus 3Z. Sama-sama nih, tembok kiri sama tembok kanan tuh
X plus 2Y plus 3Z. Nah, supaya kita untuk membedakan bahwa tembok yang satunya itu yang mana, tembok yang kiri yang mana gitu, itu dengan D ini. Tuh, jadi dengan konstan tadi itu nanti yang membedakan misalnya tembok yang kiri tuh ini 11, tembok yang kanan 5 gitu ya. Tuh, jadi kalau ada tembok-tembok jejer yang berjejer-jejer gitu dengan vektor normal yang sama, maka yang membedakan antara satu tembok dengan yang lain tuh nilai D di sini. Gitu ya. Oke, kita coba latihannya ya. Ini kemarin garis, jadi sekarang yang tembok. Nomor 7. Ya, nomor 7 ya. Saya tuliskan di Word. Hmm. Oke, jadi misalnya pertanyaannya begini. Tentukan atau carilah persamaan hiperplane. Hiperplane itu bidang datar. Hiperplane H di ruang dimensi 4, itu R pangkat 4 itu berarti di ruang dimensi 4, artinya komponen dari vektor-vektornya nanti 4 komponen, koordinatnya juga 4 komponen gitu ya. Bila yang pertama diketahui yang ini ya. Hmm, diketahui melalui titik P, jadi diketahui P tutupan. Ya, P-nya itu 3,-2,1,-4. Kemudian dan tegak lurus. Nah, di situ ada kata-kata tegak lurus dengan vektor A. Berarti eh, kalau dia tegak lurus dengan bidang, artinya vektor itu adalah vektor normal. Jadi ini titik dan vektor normal. Clue-nya adalah kata tegak lurus ya. Nah, jadi kalau menuliskan koordinat kan dari nama titiknya langsung kurung gitu, nggak ada sama dengan. Tapi kalau normal ada sama dengannya ya. Dan biasanya, sorry, kalau vektor itu ada sama dengannya. Dan biasanya kalau nama vektor itu kecil hurufnya, kalau titik pasti besar. Oke, jadi persamaan hiperplane-nya adalah ini samaannya kan AX plus BY plus CZ plus D W misalnya, karena variabelnya 4 ya, ditambah satu konstanta E sama dengan 0. Nah, kemudian A, B, C, D itu adalah komponen vektor normal. Jadi sekarang kita masukkan 2X plus 5Y plus min 6 ding. Ini min 6 ya. Min 6Z plus, min 2W plus E sama dengan 0. Gitu. Nah, persamaan yang mempunyai ini masih banyak banget. Jadi belum tertentu. Untuk menjadi tertentu, ini karena melalui titik P ini, maka sekarang kita ujikan. Ini kan kalau koordinat kan X, Y, Z, W gitu ya.
Sekarang ini kita masukkan ke sini. Nah, X-nya berarti kita ganti 3, lalu Y-nya kita ganti min 2, lalu Z-nya 1, W-nya min 4, plus E sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung dulu ini. Ini nanti tujuannya untuk apa? Untuk menemukan nilai E-nya. Jadi ini 6 plus min 10 ya. Kemudian min 6. Kemudian ini plus 8. Oke. Ini berarti 6 min 6, 0. Min 10 plus 8 berarti min 2 ya. Min 2 plus E. Sama dengan 0. Berarti E sama dengan 2. Nah, jadi persamaan hiperplane yang dimaksud adalah kita pakai ini. Tapi E-nya diganti 2. Nah, ini diganti 2. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini untuk soal yang 7i. Ya, tidak ada. Saya lanjut ya. Berarti sekarang mudah-mudahan paham. Nomor 2, nomor 7 yang I2 diketahui H, hiperplane yang akan kita cari itu namanya H. H melalui titik R, melalui R yaitu 1 min 2, 3, 5. 1 min 2, 3, 5. Kemudian yang satunya sejajar dengan, ini diketahui sejajar dengan hiperplane atau H-aksen gitu ya, yang persamaannya adalah 4x min 5y plus 2z min w sama dengan 11. Nah, kalau sejajar itu kan berarti arahnya sama ya. Misalnya kalian bandingkan, bayangkan bidang lantai sama bidang atap, bidang plafon itu sejajar sama. Berarti arahnya, vektor arahnya sama. Kalau dia punya satu vektor arah, yaitu vektor yang tegak lurus dengan lantai, itu berarti vektor arahnya atap itu juga tegak lurus sama, ya. Jadi arahnya sama-sama ke sana. Jadi artinya vektor arahnya lantai sama bidang itu sama, gitu ya. Berarti berapa? Berarti kalau begitu kita bisa membentuk hiperplane H ini dengan menggunakan vektor arah dari H aksen, gitu. Jadi keterangannya begini. Karena H dan H aksen sama sejajar, maka H dan H aksen mempunyai vektor normal yang sama. Kok nggak pakai vektor arah, Bu? Karena di soal ini yang diketahui vektor normal. Jadi di H aksen itu, kalau bentuknya persamaan seperti itu, dia bukan vektoris. Dia pakai vektor normal. Jadi kalau, sebentar, nah ini. Ini ya. Kalau ini berarti yang diketahui adalah vektor normal. Karena persamaan hiperplane itu ada 2 macam. Boleh berbentuk seperti ini, atau berbentuk seperti ini. Nah, kalau ada
lambda, ada mu, itu berarti dia pakai vektor arah, gitu ya. Nah, nah saya kembali ke soal sini. Nah, di soal yang 7i itu kan dia sejajar sama H aksen. Bentuknya kayak gini. Oh, ini vektor normal nih, gitu ya. Maka yang kita pakai di sini adalah keterangan vektor normal. Jadi karena H dan H aksen sejajar, maka H dan H aksen mempunyai vektor normal yang sama. Bidang H aksen mempunyai vektor normal vektor normalnya apa tuh? Berarti vektor normalnya kan berarti ini ya, 4. Vektor normal itu kan AX plus BY plus CZ. Nah, yang vektornya itu yang A, B, C. Jadi koefisiennya. Jadi ini 4, min 5, 2, min 1. Sebelasnya Bu, sebelasnya bukan, ini hanya konstanta. Yang membedakan antara H dengan H aksen gitu. Nah, jadi maka persamaan hiperplane H adalah kayak gini. Kan vektor normalnya sama ya. Nah, cuma ini tambah E gitu, sama dengan 0. Nah, untuk mencari E-nya, kita masukkan ke titiknya. H itu melalui titik apa? Gitu. Jadi, untuk mencari nilai E, kita masukkan titik R ke dalam persamaan bidang. Sehingga, nah di sini, ini R-nya kita tulis ini ya. Jadi persamaannya, ini saya copy lagi. Tapi sekarang X, Y, Z, W-nya diganti dengan titik ini. Ini 1, Y-nya diganti min 2, Z-nya diganti 3, Y-nya diganti 5. Ini 4 plus 10, kemudian plus 6, min 5 sama dengan E. Jadi 20 kurangi 5, 15 ya. Berarti 15 plus E sama dengan 0. Maka E sama dengan min 15. Nah, jadi persamaan hiperplane H yang dimaksud adalah kembali ke sini. Kita copy, tapi E-nya udah ketemu min 15. Nah, ini. Jadi nulisnya boleh begini, atau 15-nya pindah ke kanan juga boleh. Nah, gini juga boleh. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk persamaan. Jadi persamaan bidang itu ada dua. Diketahui dua vektor arahnya atau diketahui vektor normal. Dua vektor arah itu maksudnya begini. Bayangkan kalian kalau di tempat kalian ada meja, menurut kalian di meja
Di rumah kalian itu ada berapa vektor di sana? Setidaknya dua. Setidaknya itu ada dua. Tapi dia bisa lebih. Jadi ada, misalnya kan dia mendatar begini ya, vektor arahnya itu bisa begini, begini, apa namanya, mujurnya bisa bisa malang-malang gitu. Tapi tidur semua. Kalian bayangkan garis yang tidur, tapi arahnya macam-macam gitu. Nah, itu semua ada di meja. Jadi setidaknya dua, kita bisa membentuk sebuah bidang. Setidaknya ada dua vektor, maka kita bisa membentuk sebuah bidang. Tapi vektornya arahnya sama semua ya. Oh, bukan arah, mujur. Tapi arahnya bisa macam-macam. Tapi dia kalau tidur, tidur semua gitu. Demikian juga kalau di dalam tembok ruangan kalian, bayangkan tembok berdiri itu, di sana ada garis. Jadi kalian bisa membayangkan kalian coret-coret garis di tembok. Nah, itu adalah vektor-vektor yang berada di dalam bidang tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tadi nomor 7 ya, sekarang nomor 8. Nomor 8 adalah tentukan persamaan bidang rata yang melalui garis G. Jadi membayangkannya begini, misalnya nih, ini bidang. Nah, di dalam bidang itu melalui garis G. Jadi bidang ini terbentuk karena ada garis G di dalamnya. Bayangkan aja di sini ada garis gitu, garis G ini. Garis G ini persamaannya adalah 1,2,3, artinya ini titik, titik pangkalnya. Jadi ada di sini nih, titik 1, 2, 3. Berarti kan titik 1, 2, 3 ini juga ada di bidang. Karena garis itu kan melalui bidang. Maka karena garis itu melalui bidang, semua titik yang ada di garis itu juga ada di dalam bidang itu. Gitu ya, termasuk titik 1, 2, 3. Karena dia ada di garis, berarti dia ada di bidang. Kemudian ada vektor arah, jadi ini garis G-nya. Mulai dari titik 1, 2, 3, dia melalui titik 1, 2, 3, dan vektor arah 4, 5, 6. Jadi 4, 5, 6 itu arah. Nah, gini. 4, 5, 6. Itu ini arahnya. Jadi misalnya nih, dari sini dengan arah 4, 5, 6, ya nanti pada saat lambdanya ini 1, dia akan berhenti di titik 5, 7, 10, 9. Dari mana? 1 tambah 2, 1 tambah 4, kemudian 2 tambah 5, 3 tambah 6. Gitu. Jadi 5, 7, 9. Nanti maju lagi. Misalnya lambdanya 2, ya berarti dia akan berhenti lagi di titik 1 tambah 8, yaitu 9, koma 2 tambah 10, yaitu 12, koma 3 tambah 12, 15, gitu. Jadi lambda ini tuh bisa berubah eh, atau berganti dengan nilai berapapun, gitu ya. Nah, saya kembali ke sini. Bayangkan bahwa persamaan H yang akan kita cari itu ini, lalu di dalamnya ada garis G, titiknya 1, 2, 3, dan vektor arah 4, 5, 1. Nah, karena arah 4, 5, 6, maaf. Arah 4, 5, 6 itu berada di dalam bidang, maka vektor arah ini menjadi vektor arahnya bidang juga. Gitu. Berarti bisa dipakai gitu maksudnya. Nah, kemudian padahal untuk membuat bidang itu kita perlu dua vektor arah. Jadi satu udah pakai ini nih, oke aman. Titiknya pakai ini nih, aman. Gitu ya. Jadi kalau mau membuat bidang itu, oh saya perlu satu titik sama nanti dua arah. Jadi kan nyebar gitu ya. Arahnya yang satu ke kiri sama yang satu ke kanan. Yang kiri udah dapat arah 4, 5, 6. Tinggal yang ke kanan. Kita coba lihat lagi modelnya. Sejajar dengan garis H. Sejajar itu berarti nggak nempel. Bayangkan di bawahnya di sini ada bidang lagi. Arah sejajar dia. Kalau tembok berarti tembok depan, tembok belakang. Kalau ini lantai berarti ini plafon. Gitu ya, kan sama tuh. Nah, di garis G, garis H, sejajar garis H. Sorry. Ini sejajar garis persamaan bidang yang melalui garis ini dan sejajar. Oh ya, oke. Garis H itu sejajar ya, dia nggak motong. Sejajar itu kan kalau diperpanjang sampai kapanpun nggak akan motong, tidak akan berpotongan. Karena dia punya arah yang tujuan yang sejajar gitu ya. Jadi ini anggaplah garisnya di sini, garis H.
Nah, garis H itu 7, 8, 10. Di sini titiknya 7, 8, 10. Coba bayangkan, titik 7, 8, 10 ini ada di dalam bidang H yang akan kita cari enggak? Kan nggak ada ya, karena ini kan dia hanya sejajar arahnya. Titiknya nggak di sana, jadi titik ini nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah arah ini, arah 1, 2, 3, 1. Karena arahnya sejajar, maka dia menjadi arah dari bidang ini juga. Gitu. Jadi, saya tulis begini. Ini saya copy dulu. Nomor berapa nih? Nah, jadi kalau kita melihat eh, bentuk modalnya, maka apa namanya, persamaan bidang yang dimaksud adalah persamaan bidang yang melalui satu titik dengan dua vektor arah. Bukan persamaan bidang yang menggunakan vektor normal, gitu ya, karena di modalnya nggak ada. Nah, jadi sekarang yang diketahui apa? Yang diketahui adalah garis G, bidang ini melalui garis G. Maka, ini clue-nya di kata melalui ya. Melalui itu kan nempel. Maka, titik dan vektor yang berada di garis G juga berada di bidang H atau bidang yang dimaksud yang akan dicari. Tuh, jadi kita sudah punya modal satu titik dan satu vektor arah. Kemudian, sementara itu, garis H diketahui sejajar dengan bidang yang dimaksud, maka arah dari garis atau vektor arah vektor arah dari garis H menjadi vektor arah bidang H, bidang yang dimaksud gitu. Tapi tidak dengan titiknya ya. Lalu garis G. Ini saya tulis dulu. Garis G itu persamaannya X, Y, Z. Sama dengan titiknya 1, 2, 3. Ditambah vektor arah arahnya 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Maka titik, nah titiknya ini berarti 1,2,3 dan vektor lima enam. Nah, gitu.
Kemudian sementara itu garis H, garis H itu 7,8,10 ya. Kemudian vektornya 1,2,31. Maka vektor arah ini yang dipakai ini aja. Oke, sehingga persamaan bidang ini persamaan vektoris. Jadi kalau diketahui vektor arah, maka persamaannya vektoris ya. Persamaan vektoris bidang yang dimaksud adalah nih, X, Y, Z. Sama bidang itu kan mulai dari titiknya dulu ya. Mulai titik apa? Titik yang ada di sana apa? Titik 1, 2, 3. 1,2,3 ditambah 2 vektor arah. Vektor arah yang pertama kita beri pengalinya alfa. Jadi tidak harus lambda ya, itu pengali. Malah justru nggak boleh sama. Jadi kalau ini pakai alfa, berarti vektornya 456. Lalu yang satunya jangan alfa lagi. Misalnya sekarang beta. Tapi saya sukanya lambda, Bu. Ya boleh lambda, tapi yang sini lambda, yang satu harus selain lambda, gitu ya. 1,2,31. Udah, ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi ini cuma asal kita membayangkan posisinya, karena rumusnya ya cuma itu aja kok. Rumusnya itu persamaan vektoris, yaitu satu titik dengan dua vektor arah, sama persamaan yang menggunakan vektor normal yang tegak lurus gitu. Lalu setelah itu tinggal dibayangkan apa namanya posisinya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, sekarang yang nomor 9. Nomor 9. Tentukan persamaan bidang rata di ruang dimensi 3, R3 itu masih ruang dimensi 3, yang melalui titik 2, min 7,1 dan tegak lurus dengan vektor 3,1, min 11. Oh, berarti ini pakai rumus yang kedua, rumus yang menggunakan vektor normal. Karena ada kata tegak lurus di sini, gitu ya. Jadi, clue-nya di sana. Oke, nomor 1. Sorry, A ya. Persamaan hiperplane yang melalui titik 2, min 7,1 dan tegak lurus. Oh, nggak usah di. Ya, tegak lurus dengan vektor normal. Kalau ada kata tegak lurus berarti vektornya vektor normal ya. 3,1, min 11 adalah, oke, masih ingat? AX plus BY plus CZ, di mana ABC-nya adalah vektor normalnya, berarti ini 3X plus 1Y, gitu ya, min 11Z plus D sama dengan 0. Karena melalui titik
2,-7,1, maka persamaan hiperplane tersebut adalah ini di copy, saya copy sekali lagi. Nah, X-nya kita masukkan titiknya 3, 1, ya benar. Oh, sorry, 2, 27, 2-7,1 ya. 2, Y-nya -7, 11-nya 1, W-nya 1, Z-nya 1, plus D. Ini 6 -7 ya. Kemudian -11 plus D sama dengan 0. 6-7 -1, -1 jadi -12 ya. -12 plus D sama dengan 0. Jadi D sama dengan 12. Tuh. Jadi masukkan lagi ke sini. Tapi D-nya udah diganti. Ini angka 1 saya hapus saja ya. Nah, udah. Ini jawaban 9A. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, kalau yang B itu persamaan melalui 3 buah titik. Kalau 3 buah titik berarti kita ambil satu sebagai titik pangkal, lalu kita buat vektor arah dari titik pangkal itu ke 2 titik yang lain. Gitu ya. Di ini, karena diketahui melalui 3 buah titik, maka persamaan hiperplane ini atau bidang rata ini ini adalah persamaan vektoris. Ya, yaitu melalui titiknya boleh ini 3 buah titik. Titiknya itu 1-2, 1-2, 2, 0,13, 0,2-1. Kita kasih nama ya. Anggaplah ini A. Untuk memudahkan aja. Ini A, ini B, ini C. Jadi persamaan vektorisnya adalah X, Y, Z sama dengan, kita mulai dari titik A misalnya. Ini titik A gitu ya. Plus nanti vektor arahnya berarti kalau ini lambda berarti nanti dikalikan vektor arah AB. Gitu.
Ini untuk panduan. Lalu nanti vektornya satunya, pengalinya jangan lambda lagi karena nggak boleh sama. Misalnya mu, alfa boleh, beta boleh. Nggak apa-apa. Ini berarti vektor yang satunya adalah vektor AC. Nah, itu ya. Berarti nanti ini A-nya adalah ini 1 min 2, 2. Lalu vektor AP-nya berarti B min A. 0 min 1, 1 min 2, 3 min 2. Gitu ya. Lalu yang vektor AC ini berarti C min A. Jadi 0 min 1, 2 min 2, min 1, min 2. Nah, kok ketinggalan nih. Jadi ini 0 min 1 itu min 1, 1 plus 2, 3, 3 min 2, 1. Kemudian ini min 1, lalu 4, kemudian min 3. Nah, udah. Jadi persamaan vektoris bidang rata ini adalah ini. Ya, bisa diikuti? Oke, aman ya. Lanjut ya. Iya, Oke. lanjut Bu. Oke. Sekarang nomor 10 coba. Nomor 10. Jadi ini diketahui dua buah hiperplane saling tegak lurus. Kalian bayangkan dua buah bidang yang saling tegak lurus itu misalnya lantai sama tembok kalian. Itu bidangnya tegak lurus. Dua bidang yang tegak lurus. Kalau dua buah bidang tegak lurus, maka kan setiap bidang itu punya vektor normal kan? Yang lantai vektor normalnya menghadap ke atas. Yang tembok vektor normalnya tidur begini. Nah, jadi vektor normal yang menghadap ke atas sama yang tidur keluar dari tembok kan tegak lurus tuh, gitu ya. Jadi, eh, nah yang ditanyakan adalah nilai K. Nah, kalau dua buah vektor tegak lurus, maka kan sudutnya 90 tuh. Jadi kita gunakan rumus dot product, yaitu panjang A kali panjang B kali cos 90 sama dengan 0 gitu. Atau kalau nggak pakai itu kita kalikan masing-masing komponen dari vektor itu sama dengan 0. Jadi ini kita beri keterangan begini ya. Eh, ketika dua buah bidang saling tegak lurus, maka vektor vektor normal dari masing-masing bidang juga saling tegak lurus. Ya. H1, katakanlah itu kita punya H1 sama H2. Hiperplane H1
mempunyai vektor normal dua, koma, min K, ya kan? Koma, 4, koma, min 5. Ya. Sedangkan hiperplane H2 mempunyai vektor normal ini 7, koma 2, koma min 1, koma 2. Gitu kan? Nah, karena dua vektor normal tersebut saling tegak lurus, maka sudut yang dibentuk membentuk sudut 90 derajat ya. Ingat rumus dot product Beda warna ya? vektor A dot B atau dot product, rumusnya adalah panjang A kali panjang B kali cos 90 gitu. Enak ya? Atau Ini apa, Jack? Ini cos 90 itu berapa? hah? Ya. Enak ya, udah. Atau kita pakai rumus, Beda beda sama nah ini bisa dibentuk begini. Jadi cos 90 sama dengan A. Oke. Loh, Ya, A dot B loh. dibagi dengan ini, ya kan? Nah, padahal cos 90 itu berapa? 0 kan ya? Ini 0. Maka kita tidak perlu tahu penyebutnya. Yang jelas bahwa A dot B itu akan sama dengan 0. Nah, gitu. A dot B itu siapa? Vektor A kali vektor B itu juga bisa dihitung. Kita kalikan aja. Masing-masing komponen dari vektor itu. Ini 2 kali 7, ya. Ini kali ini, gitu. Ditambah min K kali 2 ditambah 4 kali min 1 ditambah min 5 kali 2. Ini sama dengan 0. Saya enter gitu aja ya. Nah, sekarang kita hitung ini. Ini 14. Kemudian ini berarti min 2K ya. Lalu ini min 4, min 10. Berarti 14 dikurangi 14 ya, 0 ya.
min 2K sama dengan 0. Berarti K-nya sama dengan 0. Jadi, oke. Ini jawabannya. Ya, kita mencari K. Sampai di sini ya. Ada yang ditanyakan? Soalnya paling tentang itu aja ya. Rumusnya cuma itu. Persamaan garis juga dari satu titik vektornya kemana gitu ya. Itu persamaan vektoris. Lalu nanti dijabarkan jadi persamaan parameter. Dijabarkan dari persamaan linier. Yang bidang juga begitu. Rumusnya cuma dua. Diketahui vektor normal atau vektor arah. Tapi kalau bidang perlu dua vektor arah. Dan nanti dibalik-balik aja. Nanti nyinggung sedikit dot product kayak gini. Ini soalnya berapa nih? Kurang satu ya. Oke deh, saya lanjutkan. Nomor 11. Nanti saya kasih tugas ya. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Diketahui garis G, ada garis G nih, dengan rumus persamaannya begitu. Jadi dia melalui titik 11, 18, 4 dengan arah 25,-2. Ya, bayangkan dari titik ini arahnya ke 25-2. Arah itu kan kalau ini di ruang dimensi 3 berarti dia maju 2 langkah ke depan, kemudian setelah 2 langkah ke depan ke kanan 5 kali, 5 langkah, kemudian -2 berarti turun 2 langkah. Jadi, nah vektornya adalah dari titik ujung pertama tadi, titik pangkal sampai ke titik terakhir tadi, gitu ya. Nah, diketahui garis G ini mempunyai persamaan vektoris seperti ini, lalu tentukan atau temukan bidang V yang tegak lurus pada G. Jadi kalau garisnya berdiri nih, berarti bidangnya adalah lantai, tembok, lantai, meja gitu ya. Nah, garis itu melalui titik P111. Jadi garis titik P111 yang ada di garis itu juga ada di bidang. Nah, jadi garis itu tuh nembus ke tembok, menembus ke bidang V. Nah, tembusannya berapa? Gitu. Jadi kalau nembus itu kan berarti kan dia punya titik sekutu kan antara garis sama bidang. Bayangkan kalian punya kertas, ini bidang, terus ada garis, tembus gitu, nyoblos tisunya gitu. Nah, berarti titik tempat tembusnya bidang V dengan garis itu kan punya koordinat yang sama, baik di bidang maupun di garis itu gitu. Nah, itu yang harus kita temukan. Jadi itu mencari titik tembus. Saya beri keterangannya begini. Ini A. Diketahui garis G, saya ngopi aja ya supaya nulisnya mudah. Oke. Ketahui garis G 11, 18, 4. Vektornya 2, 5, -2. Ini bidang V menembus bidang P di titik melalui bidang V yang tegak lurus pada garis G melalui titik. Wow. Carilah bidang V yang melalui titik P11.
Bentar ya. Diketahui garis G itu tentukan persamaan bidang V yang tegak lurus pada G. Oh ya. Jadi bidang V ini tegak lurus pada G. Artinya vektor garis G itu kan punya vektor arah ya. Arahnya kan 2, 5, min 2. Dan garis itu tegak lurus dengan bidang V. Berarti kan garis itu menjadi vektor normal dari V. Kan gitu ya. Nah, jadi saya tuliskan di sini karena garis G tegak lurus dengan bidang V, maka vektor arah dari garis G yaitu mana yang vektor arahnya? Ini ya, ini vektor arah dari G adalah vektor normal dari bidang V. Maka persamaan bidang V yang melalui titik P Asap. dengan vektor normal 252 adalah, nah, pakai yang AX plus BY plus CZ tadi ya. A, vektor normalnya 2. Ini saya tulis dulu. AX plus BY plus C. Plus D, karena ini di ruang dimensi 3, sama dengan 0. Karena dimasukkan. A itu berarti ini yang vektor ya. 2, lalu X-nya yang 1. Ini 5. Karena titiknya 1,1,1 ya. Nah, gitu. 2 tambah 5, 7. Sorry, C-nya itu berapa? Min 2. 2 tambah 5 kurangi 2 berarti 5 plus D ya ini ya. Nah, ini. Kita tulis lagi ini. A-nya kita ganti vektornya 2, 5, min 2, D-nya udah ganti min 5. Nah, gitu. Ini persamaan bidangnya. Kan pertanyaannya tentukan persamaan bidang itu, lalu cari titik tembusnya. Nah, cara mencari titik tembusnya, dan titik tembusnya adalah persamaan parameter. Ini kita cari dulu persamaan parameter. Kenapa persamaan parameter? Karena parameter itu per variabel. Kok gini terus? Parameter dari garis G, yaitu sini ya. Garis G tadi tuh mana? Nah ini. X sama dengan 11. X sama dengan 11 plus 2 lambda.
Kemudian Y sama dengan 18 min plus 2 lambda ya. 18 plus 2 5 lambda. Kemudian Z sama dengan 4 min 2 lambda. Nah, kemudian lalu eh, kita masukkan persamaan parameter tadi ke dalam persamaan bidang. Kan kita nyari titik sekutu ya, makanya kan disamakan, dimasukkan. Sama bidangnya mana? Ini. Nah, X-nya kita ganti ini. Y-nya kita ganti ini. Z-nya juga begitu. Nanti kan berarti masih ada lambda kan? Nah, lambda itu nanti yang menentukan di mana berhentinya. Lalu ini kita uraikan dulu. Ini warnanya saya buka dulu. Ini berarti 22 plus 4 lambda. Gitu ya. 5 kali 18 berarti 90 plus 25 lambda. Kemudian ini min 8 plus 4 lambda min 5. Ya. Nah, sederhanakan lagi. Berarti ini 22 tambah 22 kurangi 8 berapa? 14. 14 kurangi 5 9 ya. Ini angkanya tinggal 9. Maaf, maaf. Sebentar, sebentar. Saya salah hitung kan? 22 kurang, ini tuh 90 deh ya. Bentar, 22 dikurangi 8, 6, 14, 14 dikurangi 5, 9, tambah 90, jadi 99 ya. 99, ini angkanya, kemudian, tuh kok yang ini kalau begitu ini pindah di atas. Oke, sekarang lambdanya 4 tambah 25, 29, tambah 4, 33. Jadi 33 lambda. Nah, 33 tambah 99 berarti lambdanya min 3 ya. Lambda sama dengan min 3. Lalu kita masukkan lambda ke dalam persamaan garis. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan parameter. Kita masukkan nilai lambda min 3 ini persamaan vektoris boleh, persamaan parameter boleh ya. Ke dalam persamaan garis. Saya pakai vektoris aja biar gampang. Masukkan ke sini. Ini dimasukkan ke dalam bidang juga sama ya. Nah, ini diganti min 3. Oh, saya tulis gini dulu aja. Biar mudah belajarnya ya. Ke enter. Nah, ini diganti min 3 nih.
Nanti kan jadinya titik ya, karena bisa dioperasikan 11 dikurangi 6. 5 ya. Lalu 18 dikurangi 15. 3. Kemudian 4 ditambah 6. 10. Gitu. Jadi titiknya ini. 11. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah hitung ya. Saya ginikan dulu deh. Ini kita kalikan. Ini min 6. Ini min 15. Ini plus 6. Nah, tinggal dikurangi biasa. 11 kurangi 6. 18 kurangi 15. 3. 4 tambah 6. 10. Gitu. Jadi titik tembus garis G ke bidang V adalah ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, kalau jarak, udah ya, kalau jarak ini materi pertama nih. Jarak antara titik tembus dan P. Caranya berarti D itu jarak akar ini 5, P-nya berapa tadi? 111 ya? Heeh. Ya, 511 berarti ini 5 min 5 kuadrat ditambah balik sama ya. 3 min 1 kuadrat Nah, tinggal ini dikurangkan aja gitu. 5, kok ini ya. Lalu 3 min 1 kuadrat plus 10 min 1 kuadrat. Gitu. 4, 2, 9. 16, 20 ditambah 81. 101 ya, akar 101. Udah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah selesai soalnya. Nanti saya beri tugas ya. Nanti kalian pelajari lagi apa namanya cara membuatnya. Intinya rumusnya itu aja. Yang penting itu sebetulnya memahami apa namanya soalnya. Kalau soalnya paham, maka kita bisa membayangkan gitu ya. Kalau membayangkan kan geometrinya dapat, ada bayangan, terus oh ini saya pakai rumus ini nih gitu. Gitu ya.